Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah energi terbarukan di jurusan Teknik Elektro UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang energi angin. Sebelumnya kita membahas PLTS dan sebelumnya lagi kita membahas tentang panas matahari. Pada minggu ini adalah topik yang kelima. Kita masih akan berbicara tentang energi terbarukan yang secara tidak langsung berasal dari matahari, yaitu biomasa. Mari kita langsung lanjut aja kepada topiknya. Ini adalah video yang pertama dari 14 serial video yang direncanakan pada topik yang kelima ini. Topik yang kelima ini bicara tentang biomasa, dan pada video yang pertama ini kita membahas tentang pengantar kuliah energi biomasa ini. Kategori lain yang penting dari turunan energi matahari adalah energi biologis atau energi biomasa. Biomasa adalah bahan terbarukan yang berasal dari organisme hidup, tumbuhan, dan hewan. Bioenergi kebanyakan berasal dari biomasa tumbuhan. Tanaman hijau menyerap sinar matahari dalam proses fotosintesis yang menggunakan karbon dioksida dan air untuk membentuk gula. Pada gilirannya, gula ini membentuk dasar dari semua tanaman dengan molekul yang lebih kompleks. Biomasa dari tumbuhan merupakan salah satu sumber bahan bakar utama di dunia, terutama di negara berkembang. Dalam aplikasi modern, biomasa telah digunakan untuk menghasilkan listrik dan belakangan untuk menghasilkan bahan bakar gas dan cair. Topik kelima tentang biomasa ini adalah topik yang besar. Jadi kuliah ini akan dibagi menjadi dua bagian yang akan diselesaikan insya Allah dalam 2 minggu. Pada bagian pertama atau pada minggu pertama dari topik ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, mengapa kita menggunakan energi biomasa. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ekonomi minyak bumi. Mengapa minyak bumi? Karena kita juga akan fokus kepada pemanfaatan biomasa sebagai bahan bakar cair. Lalu kita akan masuk kepada sejarah singkat energi biomasa dan sumber-sumber biomasa. Itu adalah bagian pertama di minggu pertama. Pada bagian kedua, di minggu kedua, kita akan membahas dengan detail terkait dengan konversi energi biomasa. Ada 4 jalan konversi. Sebagian besar bagian kedua ini adalah tentang konversi. Kemudian kita akan membahas tentang emisi dan keberlanjutan status energi biomasa. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Oregon State University karena banyak sekali bahan materi kuliah biomasa ini saya ambil dari publikasi mereka yang berjudul Introduction to Bioenergy and Biofuel. Selain dari Oregon State University, saya juga mengambil bahan dari IEA Bioenergy, dari IPCC, dan dari World Bioenergy Association. Oke, lanjut. Mengapa kita menggunakan energi biomasa? Pertama, energi biomasa ini tersedia sekarang. Jadi kita bisa melihat ke kiri, kanan, depan, dan belakang kita. Ada banyak sekali potensi energi biomasa, bahkan mungkin di dalam rumah kita sendiri. Jadi energi biomasa tersedia sekarang, bukan lagi dalam proses perencanaan atau dalam proses kajian. Yang kedua, biomasa ini serbaguna. Bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk transportasi, untuk bahan bakar untuk mesin, dan bahkan bahan bakar untuk penerbangan. Energi biomasa juga siap diintegrasikan dengan infrastruktur yang ada. Jadi ketika kita ingin mengkonversi biomass menjadi energi, kita tidak perlu membangun infrastruktur baru terlalu berlebihan. Kemudian biomass energi ini bisa disimpan, oleh karena itu dia bisa mendukung energi terbarukan yang intermittent. Sebagai contoh, energi surya hanya tersedia pada siang hari, sehingga pada malam hari tidak menghasilkan listrik. Nah, pada malam hari bisa dikomplement atau bisa dilengkapi menggunakan energi listrik dari energi biomasa. Energi biomasa juga bisa menghasilkan emisi negatif, artinya dia tidak menghasilkan emisi karbon, tapi dia juga membantu mengurangi emisi karbon kalau dihubungkan dengan CCS atau Carbon Capture and Storage.
Bioenergi juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim sepanjang beberapa syarat dipenuhi. Misalkan biomasanya ditanam secara berkelanjutan atau berdasarkan limbah atau residunya. Biomasanya dikonversi menjadi produk energi secara efisien atau digunakan untuk mengganti bahan bakar yang mengandung gas rumah kaca yang banyak. Ini adalah ilustrasi bagaimana menggunakan bioenergi tradisional untuk mendidihkan 1 liter air. Contoh soalnya adalah berapa banyak kayu yang kita butuhkan untuk mendidihkan 1 liter air. Kita tahu bahwa kapasitas panas spesifik atau specific heat capacity dari air itu adalah 4.200 joule per kilogram Kelvin. Kemudian massa 1 liter air itu adalah 1 kilogram. Kemudian calorific value atau nilai kalor atau calorific content atau nilai kalor dari kayu adalah 15 megajoule per kilogram. Kerapatan kayu sekitar 600 kg per meter kubik, yang mana 1 cm kubik itu sama dengan 1 pangkat minus 6 meter kubik. Kita anggap bahwa suhu air sebelum dipanaskan itu sekitar 20 derajat Celcius. Oleh karena itu, energi panas yang dibutuhkan untuk mendapatkan suhu 100 derajat Celcius, yaitu suhu didih, adalah 80. 80 adalah 100 kurang 20 derajat Celcius dikali dengan specific heatnya, yaitu 4.200 joule. Sehingga kita membutuhkan energi panas sebesar 336 kJ untuk memanaskan air dari 20 derajat sampai 100 derajat Celcius. Nah, sekarang kita hitung berapa energi panas yang dilepaskan dari pembakaran kayu 1 cm per setiap 1 cm kubik. Kita kalikan antara nilai kalor kayu, yaitu 15 megajoule per kilogram, dikalikan dengan kerapatan kayu, yaitu 600 kg per meter kubik, dikalikan dengan kita konversikan dari cm kubik ke meter kubik, maka dikalikan dengan 10 pangkat minus 6, maka didapatkan angka 9 kJ. Itulah energi panas yang dilepaskan dari setiap 1 cm kubik kayu yang dibakar. Kemudian oleh karena itu, berapa volume kayu total yang dibutuhkan? Yaitu sekitar 336 kJ dibagi dengan 9 kJ. Kita mendapatkan 9 kJ per cm kubik ya. Kita mendapatkan 37 cm kubik. Itulah jumlah kayu yang dibutuhkan untuk memanaskan air 1 liter dari suhu 20 derajat Celcius hingga suhu mendidih 100 derajat Celcius. Tapi perlu dicatat bahwa tentu ini tidak berlaku pada semua kompor, karena kompor api terbuka efisiensinya lebih rendah dibandingkan dengan kompor yang lebih tertutup. Oke, sekarang kita akan membahas apa pelajaran yang bisa kita ambil dari negara-negara yang ekonominya sangat tergantung kepada minyak bumi. Untuk itu, pertama kita akan membahas dulu tentang spare capacity atau kapasitas cadangan. Apa itu spare capacity? Yaitu volume produksi minyak yang bisa digunakan dalam 30 hari. Jadi intinya ketika kita butuh minyak itu dalam 30 hari minyaknya tersedia. Dan setelah kita gunakan, minyak itu tidak habis dalam 29 hari. Itu adalah spare capacity. Mengapa spare capacity ini penting? Karena suplai minyak ini kadang-kadang terganggu, bahkan sering terganggu. Suplai minyak bisa terganggu karena bencana alam, bisa karena konflik, atau penyebab lain yang bisa mengganggu pasokan minyak. Oleh karena itu, negara-negara produsen minyak utama seperti Saudi, mereka memiliki spare capacity yang cukup besar. Saudi misalkan punya 1,5 sampai 2 juta barel per hari spare capacity. Pada grafik ini diperlihatkan bagaimana pada tahun 2003 sampai 2006 spare capacity minyak bumi di dunia ketika itu sedang rendah-rendahnya.
Itu mulai dari sini sampai di sini. Apa akibatnya? Akibatnya adalah karena spare capacity rendah, maka harga minyak naik seperti yang ditunjukkan pada grafik yang berwarna merah itu. Jadi spare capacity harus dijaga sedemikian rupa. Salah satunya adalah untuk menjaga supaya harga minyak stabil. Ini adalah contoh bagaimana spare capacity mempengaruhi, bagaimana gangguan keamanan mempengaruhi spare capacity dan kemudian mempengaruhi harga minyak. Pada tanggal 14 September 2019, 1 tahun yang lalu, fasilitas pengolahan minyak terbesar di dunia itu mendapat serangan dari drone. Fasilitas ini dimiliki oleh Aramco, perusahaan minyak milik Arab Saudi, dan yang mana Aramco ini mensuplai sekitar 2/3 kebutuhan minyak di Arab Saudi. Bukan Aramco, tapi fasilitas yang diserang oleh drone itu. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kapasitas cadangan minyak di seluruh dunia pada saat itu hampir nol. Dan oleh karena itu, seperti yang dilihatkan oleh grafik di bawah ini adalah harga minyak historis beberapa hari sebelumnya, dan kemudian ini adalah hari ketika serangan drone terjadi. Harga minyak langsung melonjak dengan cepatnya. Dan ini adalah gambar yang memperlihatkan bagaimana akibat dari serangan drone ke fasilitas milik Aramco. Nah, oleh karena itu perlu kita pahami bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi harga minyak itu. Yang paling utama adalah geopolitik, terutama perang, terutama lagi yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Kalau ini terjadi, maka harga minyak hampir dipastikan itu akan terpengaruh. Hal yang kedua yang mempengaruhi harga minyak adalah kondisi ekonomi secara global. Dan kemudian yang juga mempengaruhi harga minyak adalah kebijakan internal dari OPEC. OPEC adalah organisasi negara-negara yang menjadi eksportir minyak di seluruh dunia. Nah, kita akan lihat grafik sebelah kanan ini. Bagaimana harga minyak naik turun dari tahun 1970 sampai pada tahun 2000. Dan kita lihat bahwa beberapa faktor, apa saja faktor penyebabnya. Pada tahun 70-an, Amerika Serikat mengalami cadangan spare capacity yang habis. Harga minyak naik sedikit, tetapi kemudian terjadi perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur ini adalah perang antara Israel dengan negara-negara Arab. Pada saat itu Amerika Serikat berada di pihak Israel, dan Arab Saudi ketika itu melakukan embargo minyak kepada Amerika Serikat. Akibatnya Anda bisa lihat di sini bahwa terjadi lonjakan minyak bumi yang sangat cepat, lebih dari 2 kali lipat. Kemudian minyak bumi harganya relatif stabil, naik turun. Terjadi lagi peristiwa baru, yaitu revolusi Iran. Revolusi Iran mengakibatkan minyak bumi naik lagi berkali-kali lipat. Revolusi Iran diperparah lagi oleh perang antara Iran dengan Irak yang membuat harga minyak jadi semakin tinggi. Setelah itu kondisi relatif stabil sehingga harga minyak kemudian kembali turun. Tetapi pada tahun 80-an Arab Saudi berhenti dari perannya sebagai swing producer minyak dunia. Swing producer ini adalah negara yang mau menaikkan produksi minyaknya ketika cadangan minyak dunia kurang, dan mereka juga mau menurunkan produksi minyaknya ketika cadangan berlebih. Tujuannya adalah supaya harga minyak global itu relatif stabil. Nah, negara-negara yang ditunjuk sebagai swing producer ini adalah negara-negara produsen utama minyak. Tetapi sebagai swing producer, marginnya atau keuntungannya diset rendah. Oleh karena itu Saudi tidak suka dengan peran ini, lalu mereka berhenti sebagai swing producer. Kemudian ketika itu mereka produksi minyak besar-besaran sehingga suplai minyak berlebih, lalu harganya pun turun. Lalu seperti biasa harganya fluktuasi, turun naik dan sebagainya macam, sehingga akhirnya Irak kemudian menginvasi Kuwait.
Invasi Irak ke Kuwait ini juga mempengaruhi harga minyak, dan kemudian terjadi pada tahun 98 krisis keuangan di Asia termasuk di Indonesia, dan itu mengakibatkan harga minyak naik. Tapi tidak lama kemudian harga minyak turun lagi ketika OPEC memangkas target produksinya sebesar 1,7 miliar barel per hari. Itu mengakibatkan karena target produksi dipangkas, artinya cadangan suplai minyak berkurang, sehingga harga minyak pun menjadi naik. Pada tahun 2009 kalau nggak salah, terjadi serangan di WTC di New York yang dikenal dengan 9/11. Itu juga langsung mempengaruhi harga minyak. Dan kemudian pada tahun 2000-an, 2005 sampai 2010, kapasitas cadangan kembali rendah sehingga mengakibatkan harga minyak naik. Nah, harga minyak naik sejak serangan 9 September ini terjadi secara besar-besaran, dan itu adalah salah satu yang paling tinggi dalam sejarah perminyakan dunia. Anda bisa lihat mulai dari harganya sekitar $25 per barel, kemudian naik menjadi sekitar 50-an dolar per barel, naik lagi, dan kemudian apa yang terjadi? Naik terus sampai terjadi keruntuhan keuangan global. Pada saat itu harga minyak dunia benar-benar sangat tinggi. Tapi kemudian kondisi pulih, harga minyak kemudian kembali normal, turun lagi ke harga yang lebih disukai. Namun pada tahun sebelum 2010, OPEC kemudian memangkas lagi target produksinya sebesar 4,2 miliar barel per hari, dan ini besar sekali. Itu menyebabkan harga minyak kembali naik, lalu berfluktuasi di atas, kemudian turun lagi, dan kemudian terjadi lagi ketika OPEC tidak mengubah kuota produksinya, sehingga langkah lalu naik lagi, kemudian turun lagi, dan terakhir harga minyak turun ketika terjadinya merebaknya pandemi COVID-19, sebab itu mengurangi permintaan minyak global. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa, dan sebagian peristiwa itu dipengaruhi oleh keamanan di Timur Tengah, kemudian kondisi ekonomi global, kemudian juga kebijakan-kebijakan internal OPEC. Yang ingin kita sampaikan pada grafik ini adalah bahwa harga minyak itu naik turun. Ketika harga minyak naik, ingat bahwa ini sangat berbahaya bagi sebuah negara. Negara bisa bangkrut ketika sebuah negara yang bergantung kepada minyak itu bisa bangkrut ketika harga minyak naik, atau negara-negara yang memproduksi minyak, yang ekonominya tergantung dari ekspor minyak, juga bangkrut ketika harga minyak itu turun. Nah, bagaimana hubungan antara Indonesia dengan OPEC? OPEC adalah organisasi para eksportir minyak dunia, dan Indonesia adalah salah satu anggota penting di OPEC karena dulu Indonesia ini adalah pengekspor minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC selama 47 tahun, dari tahun 1962 sampai 2009. Namun, sejak 2004 Indonesia sebenarnya sudah menjadi net oil importer. Net oil importer maknanya adalah Indonesia itu mengimpor minyak atau membeli minyak dari negara lain lebih banyak daripada yang diekspornya. Maknanya apa? Maknanya adalah berarti kebutuhan minyak di dalam negeri tidak lagi sanggup dipenuhi oleh produksi minyak di dalam negeri. Oleh karena itu kita bergantung kepada negara lain dari suplai minyak kita, maka kita mengimpor minyak lebih banyak daripada mengekspor minyak. Akibatnya pada tahun 2008 keanggotaan Indonesia disuspend selama sekitar 8 tahun. Indonesia selalu diminta untuk menaikkan produksi minyaknya supaya bisa mengekspor lebih banyak lagi. Tapi pada tahun 2016 Indonesia punya komitmen untuk mengaktifkan status keanggotaannya di OPEC, tentu dengan catatan bahwa target produksi minyaknya harus tercapai. 2016 Indonesia bergabung kembali, tapi sayang tidak sampai 1 tahun. Pada 2016 akhir Indonesia akhirnya kembali keluar dari OPEC sampai sekarang karena Indonesia tidak sanggup lagi memenuhi target produksi minyaknya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa itu, baik untuk Indonesia maupun untuk Riau atau untuk provinsi-provinsi lain di Indonesia?
Mengapa Riau disebut secara khusus di sini? Pertama, Riau adalah produsen minyak di Indonesia yang paling besar. Yang kedua, ya UIN Sultan Syarif Qasim berada di Riau. Pelajarannya adalah, yang pertama, harga minyak bumi ini sulit diprediksi. Kenapa? Karena harganya mudah berubah-ubah, sebagaimana kita ceritakan pada slide sebelumnya. Harga minyak tergantung dari kondisi keamanan dunia, terutama keamanan di Timur Tengah. Harganya juga dipengaruhi oleh ekonomi global dan ekonomi dari negara-negara yang kuat. Itu yang pertama. Jadi ibarat gelas yang diletakkan di pinggir sebuah meja, ketika ada orang berjalan di sampingnya ada getaran sedikit, gelasnya jatuh, kemudian ke lantai, kemudian pecah. Kira-kira seperti itulah kondisinya jika sebuah negara terlalu menggantungkan ekonominya kepada minyak. Yang kedua, Indonesia bukan lagi anggota OPEC. Oleh karena itu, Indonesia tidak punya kekuatan untuk mengatur harga minyak secara global. Ini bermakna bahwa harga minyak ditentukan oleh orang lain, sementara kita banyak sekali mengimpor minyak. Jadi kita tidak bisa mengatur harganya, tetapi kita hanya pasrah kepada harga minyak yang berlaku secara global. Kemudian kenaikan harga minyak itu sangat berbahaya untuk ekonomi Indonesia, karena Indonesia adalah net oil importer. Kita mengimpor minyak banyak sekali, sehingga begitu harganya naik, berarti kita membutuhkan uang yang jauh lebih banyak untuk membeli minyak dengan jumlah yang sama. Cadangan minyak bumi Indonesia tinggal sedikit, diperkirakan tidak lagi ekonomis dalam 10 tahun ke depan. Oleh karena itu diperkirakan juga Indonesia akan mengimpor dalam 10 tahun ke depan. Indonesia akan mengimpor lebih banyak lagi minyak. Mengapa? Karena jumlah penduduk kita makin banyak, karena ekonomi kita makin berkembang dan sebagainya macam. Jadi kebutuhan energi minyak kita semakin tinggi, sementara kita tidak bisa lagi memenuhinya sendiri, dan kita pasrah kepada harga yang ditentukan oleh para eksportir minyak. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia tidak layak bergantung pada minyak bumi, karena minyak bumi adalah bahan bakar yang tidak terbarukan. Sebagai pilihannya, Indonesia harus menyelamatkan diri. Caranya adalah dengan beralih ke bahan bakar terbarukan, yaitu biofuel. Mengapa? Karena potensi biofuel di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia. Indonesia adalah negara tropis yang subur, yang bisa menanam tumbuhan berbagai macam jenis, yang bisa diubah menjadi energi, termasuk bahan bakar cair. Saya percaya bahwa dengan segala potensi biofuel dan biomass yang dimiliki oleh Indonesia, Indonesia ini bisa menjadi timur tengahnya biofuel dunia. Dan Riau, tentu saja beberapa provinsi lain selain Riau seperti Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, dan provinsi-provinsi di Kalimantan yang banyak sawitnya bisa menjadi seperti Arab Saudinya biofuel. Tetapi ini adalah persoalan pilihan. Nah, mengenai pilihan, kita akan membahasnya tentang pada di video kedua nanti, ketika kita membahas terkait dengan sejarah bumi, bagaimana politik energi itu membuat pilihan-pilihan bagi sebuah negara. Nah, itulah kira-kira video pertama ini.